Sehingga dengan asbab nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama hadir bersilaturahim, bertakziah di kediaman Bapak Ustadz Asep Tahyudin SAG. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat ridho, barokah, dan dicatat sebagai amal ibadah yang dapat menambah berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya sholawat beserta salam Allah semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, panutan kita, yakni beliau yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditetapkan selaku umat beliau dan kelak sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir kita ke sini dengan satu niat, satu tujuan untuk bersama-sama mendoakan, yaitu almarhum orang tua dari Bapak Ustadz Asep Tahyudin, yakni almarhum Bapak Haji Amir Jamal bin Jamaluddin. Mudah-mudahan beliau yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga Bapak Asep Tahyudin senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, kesabaran, dan senantiasa dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara seperti ini kadang ada yang menyebut 3 hari dan sebagainya, ya Bu ya. Itu sesungguhnya tujuannya bukan untuk memperbarui kedukaan, untuk memperbarui kesedihan, itu bukan. Tujuan intinya yaitu sama-sama saling mendoakan kepada sesama muslim, yaitu saudara kita khususnya Bapak Haji Amir Jamal bin Jamaluddin tadi. Dan yang lebih khusus lagi tujuannya mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita yang masih hidup ini bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah kekal. Mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, cepat atau lambat kita pasti akan menyusul almarhum Bapak Haji Amir Jamal bin Jamaluddin, itu pasti. Karena ya sekali lagi dalam Al-Quran itu jelas berita-berita tentang kematian, cuman kita mungkin jarang membacanya, ya Bu ya. Di dalam Al-Quran jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alna li basarim min qablikal khulda afa imitafahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya 34-35. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum kamu Muhammad. Kalau kamu saja mati Muhammad, apakah mereka akan kekal begitu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang punya nyawa itu pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisari wal khairi fitnah, wa nabluukum bisari wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sementara dalam rangka perjalanan menuju negeri akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min, ya qaumi inna mahadihil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum mukmin, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi dunia ini memang sementara. Ada yang mengibaratkan seperti menyeberang jembatan, ada yang mengibaratkan seperti mampir minum, ada yang mengibaratkan seperti berteduh di bawah pohon yang rindang. Artinya sementara. Dan kehidupan dunia ini tidak sesungguhnya,
Jadi berubah-ubah. Yang tetap itu di akhirat nanti. Wa ma hatihil hayatud dunya ila lahu wa laibu wa inna darul akhirah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali sendau gurau, main-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau kamu mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini pasti akan mengalami kematian seperti Bapak Haji Amir Jamal. Makanya acara seperti ini sangat penting supaya kita tidak lupa, ya kan Bu ya. Rasul sendiri mengingatkan, aksiru zikrul maut, banyak-banyaklah kamu ingat mati. Aksiru zikrul maut, banyak-banyaklah kamu itu ingat mati. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menghitung-hitung diri sendiri dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Coba dihitung-hitung diri kita ini sudah umur berapa tahun 2022 ini. Padahal usia umat Muhammad itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Rasulullah itu sendiri yang senantiasa sehat umurnya 63 tahun. Rasulullah itu. Apalagi kita ini ya Bu, sudah pakai masker aja masih sering ya Bu ya. Iya, begadang sedikit udah keroan terus kerjaannya, sangunya tolak angin. Kita ini ringkih ya kan Bu ya. Rasulullah itu memang manusia yang paling sehat, maaf. Dari mulut, dari kerongkongan, dari lambung, dari usus halus, usus besar sampai maaf anus itu selalu sehat terus pencerahan beliau. Karena beliau itu satu, olahraga itu ya sering memanah, berenang, berkuda. Olah makan itu dijaga, makan kalau sudah terasa lapar berhenti sebelum kenyang. Beliau banyak berpuasa, maka sehat terus. Lah kita ini baru makan super mie, mampir tempat-tempat ditawarin pempek ya makan lagi, mampir ke sana ada somai makan lagi sampai ya Bu ya. Nah ini makanya kita ini gampang sakit. Rasulullah itu orang yang paling enjoy, karena kalau ada ya disyukuri, kalau nggak ada ya beliau bersabar. Kita ini sering stres ya Bu ya. Rasulullah yang sehat, pikirannya tenang aja, usianya 63 tahun. Oleh sebab itu kita dulu ingat mati, suruh ingat mati, gitu loh Bu. Dihitung-hitung usia kita ini, umurku sudah segini, ya Allah kalau kayak Rasulullah sisanya tinggal segini. Padahal di dalam pantun itu mengingatkan, ya Bu, iya, emas permata jadikan kalung, besi tua jadikan parang. Coba di malam hari kita merenung, usia terkikis amalan kurang kita ini Bu ya, Bu ya, amalan kurang, sholat duha kurang, sholat tahajud kurang, sholatnya kurang tepat waktu, baca Al-Quran kurang. Padahal kita ini seharusnya bersiap siaga Bu. Diibaratkan kita ini akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kalau sebelumnya sudah siap bekal, bekalnya cukup, insya Allah Bu dalam perjalanan lancar, aman, santai, dan sampai tujuan dengan selamat. Gitu kan Bu? Tapi kalau kita ini mau melakukan perjalanan yang sangat jauh, bekalnya cupet, bekalnya kurang, bahkan tidak ada bekal, pasti di dalam perjalanan nanti bertubi-tubi penderitaan dan kesengsaraan dan belum tentu sampai tujuan Bu. Oleh sebab itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha ghafirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Wa taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha ghafirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah tahu apa yang sudah kamu lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita ini begini ini untuk saling mengingatkan, bukan mengenang kesedihan, mengingatkan pada kita yang masih hidup bahwa kita ini pasti Bu akan mengalami nasib yang seperti ini. Cuman kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang jelas kalau sudah terjadi tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Walikulli umatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Setiap umat itu punya batas waktu. Kalau sudah sampai waktunya nggak bisa mundur, nggak bisa maju, walaupun hanya sesaat. Tapi kita nggak tahu kapan itu. Yang jelas kalau sudah sampai waktu ajal tiba pada kita pasti akan mendatangi tempat kematian kita masing-masing, Bu. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruj musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti mendatangi kamu, sekalipun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh lagi tinggi. Ya begitu, Bu. Ya, harapan kita mudah-mudahan kita tidak lupa, karena sekarang ini banyak orang yang lupa, Bu. Sudah diprediksi Rasulullah, sayati ala ummati zaman, akan datang suatu zaman kepada umatku, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Mereka nanti rata-rata cinta 5 perkara dan lupa 5 perkara. Yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Umatku nanti di akhir zaman rata-rata cinta kepada dunia, lupa akhirat. Wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Mereka nanti cinta kehidupan, lupa kematian. Wa yuhibbunal qusura wa yansaunal kubura. Mereka nanti rata-rata cinta gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang indah, tapi lupa kuburan. Wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Mereka cinta harta benda, menumpuk-numpuk harta benda, tapi lupa hari hisab. Wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mereka nanti cinta kepada makhluk, lupa kepada sang khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang seperti ini, ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu tidak perlu saya menyampaikan panjang lebar. Yang penting mari kita siapkan bekal kita, ya Bu ya, supaya kita nanti bisa selamat sampai tujuan kita masing-masing. Saya yakin Bapak Haji Amir Jamal bin Jamaluddin ini adalah orang yang baik. Saya yakin beliau ahli sholat, tetapi beliau sekarang sudah nggak bisa nambah amal kebaikannya, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa sedekah lagi, walaupun hanya sebesar biji kurma. Hanya harapannya mudah-mudahan keturunannya selalu mendoakan beliau, amin, anaknya, menantunya, sehingga Bapak Haji Amir Jamal bin Jamaluddin walaupun sudah tutup usia, tetapi tidak mati yang sesungguhnya. Mati jasadnya, tapi amalnya tidak mati karena doa-doanya anak-anak yang soleh.